Hiduplah seorang janda bengis bernama Calon Arang yang tinggal bersama anak sematawayangnya, yaitu Ratna Manggali. Calon Arang tinggal di desa Girah, di Kediri, Jawa Timur. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja yang adil dan bijaksana bernama Raja Airlangga. Pagi, terlihat Ratna Manggali sedang menyapu halaman rumah dengan rambut terurai lurus dan lebat. Seusai menyapu, ia bergegas membujuk ibunya untuk sarapan. Karena nasi terkumpul suaminya atau ayah dari Ratna Manggali. Sekali Ratna Manggali memanggil Calon Arang dan mengetuk pintu kamarnya, namun hasilnya tetap nihil. Calon Arang pun tak kunjung keluar kamar. Lalu Ratna Manggali bergegas ke dapur untuk sarapan. Calon Arang ke dapur dan mengambil nasi di meja makan. Ratna Manggali yang melihat hal itu pun merasa senang karena sang ibu sudah mau makan kembali. Tak selang beberapa lama, mereka pun selesai sarapan dan mulai berbincang bersama. Sekarang dunia terasa sepi, Nak, karena ayahmu meninggalkan kita. Sangat terpukul. Gak bisa dong, Ratna. Ayahmu meninggal karena ilmu hitam. Ibu gak akan rela dengan kenyataan yang terjadi. Ibu akan membalaskan dendam atas kematian ayahmu. Ucapan sang anak, Calon Arang pun hanya bisa menangis terisak-isak, mengingat semua kenangan ketika suaminya masih hidup. Tanpa sepengetahuan Ratna Manggali, Calon Arang melakukan ritual untuk memanggil sekaligus memuja Dewi Durga dengan aliran ilmu hitam di pura tempat sembahyang dekat rumahnya. Dia mempersiapkan segala keperluan yang dibutuhkan untuk melakukan ritual. Calon Arang melakukan ini semua karena untuk membalaskan dendamnya atas kepergian suaminya yang disebabkan oleh ilmu hitam dan belum diketahui siapa pelakunya. Lalu Calon Arang memulai ritualnya dan tak lama kemudian Dewi Durga datang dengan penuh tawa licik. Ada apa kau, janda bengis? Kenapa kau mengganggu waktu meditasiku saja? Maaf, Dewi. Aku hanya ingin mengalahkan hitam dengan Dewi. Aku mohon, Dewi. Ternyata di dunia ini masih ada orang pendengar sepertimu, janda bengis. Aduh, Dewi. Aku hanya ingin mengalahkan hitam dengan Dewi. Aku mohon, Dewi. Aku akan melakukan segala perintah Dewi. Baiklah, akan kuterima kau jadi pengikutku. Tapi kau harus melakukan persyaratan dariku. Melakukan 100 tusuk sate gagak, atau membunuh anak ayah, atau membunuh janin. Bukan, Calon Arang, bukan. Persyaratannya adalah kau harus menyiapkan sesajen selama malam Jumat Kliwon selama 7 kali. Dan ingat, kau harus melakukannya di ruangan khusus. Jangan ada orang lain yang mengetahuinya. Hamba akan melaksanakan sesuai dengan Menyetujui persyaratan yang diberikan oleh Dewi Durga dan melakukan persis seperti yang diminta. Akhirnya, setelah 7 kali menyiapkan sesajen tersebut, Calon Arang mendapatkan hasilnya. Dewi Durga memberikannya sebuah kitab sihir tebal yang di dalamnya berisi mantra-mantra ampuh untuk mempelajari ilmu hitam. ternyata kau melakukannya, Calon Arang. Tak kusangka kau akan menjadi pengikutku. Baiklah, sebagai gantinya akan kukasih kau kitab sihir ilmu hitam ini sebagai pedomanmu untuk mempelajari ilmu hitam dariku. Terimalah kau dan kau
sendirinya dalam keadaan apapun, bahkan sampai dijadikan bata untuk tidur. Kitab sihirku, aku akan mempertebal ilmu hitamku. Setiap pagi, Cawan Arang dan Ratna Manggali pergi ke pura untuk sembahyang. Arang tidak lagi menyembah dewa-dewa suci Hindu, melainkan menyembah Dewi Durga. Hal ini terlihat dari cara menyembah Cawan Arang yang berbeda dari yang lainnya. Ratna Manggali dan orang-orang yang menyadari hal tersebut pun menjadi semakin takut dengan Cawan Arang, terutama para pemuda yang semakin takut untuk mendekati sekaligus meminang Ratna Manggali. Kau lihat itu bukanlah itu ibunya siapa? Itu ibunya si Ratna Manggali. Tapi sepengetahuanku ya, orang yang ibadahnya seperti ini biasanya menyembah pada Dewa. Dan kau tahu, biasanya orang yang menyembah kepada Dewa itu menyembah sendiri. Coba, bayangkan kamu jadi menantunya. Kalau sedikit mampus kamu ikut sama dia. Jangan kacau. Apa? Ratna Manggali menyapu halaman rumah seperti biasanya. Namun, semenjak orang-orang tahu ibunya telah menganut ajaran ilmu hitam, maka satu persatu orang menjauhi keluarga Cawan Arang, termasuk para pemuda. Melihat bahwa tak ada seorang pemuda pun yang meminang sang putri, membuat Cawan Arang semakin murka. Ia kemudian menggunakan ilmu hitamnya untuk membalas perbuatan para pemuda terhadap putrinya. Arang melakukan ritual. Datanglah wabah kematian. Biarkan pagi membawa kematian dan malam merenggut nyawa. Telan mereka satu persatu mati. Terjangkit wabah penyakit mematikan akibat ulah Cawan Arang. Siapapun yang terjangkit penyakit di pagi hari, maka sore harinya meninggal. Dan ketika terjangkit di sore atau malam hari, maka paginya meninggal. Hal tersebut langsung menyita perhatian Raja Airlangga. Kemudian, Raja Airlangga turun langsung untuk melihat keadaan rakyatnya di desa Gira. Ini jauh lebih parah ya dari yang bawahanku kabarkan. Apa yang terjadi di tempat ini? Ini seperti wabah mematikan. Dari mana asalnya wabah mematikan ini? Yang mulia, izin menyampaikan sebuah berita. Jadi, berdasarkan perbincangan dari warga di desa Gira, wabah ini berasal dari seorang pejabat bengis bernama Cawan Arang. Dia menyebarkan wabah ini karena untuk membalaskan dendam atas kematian suaminya dan kesal terhadap semua pemuda yang tidak mau menikahi anaknya, Ratna Manggali. Tidak boleh dibiarkan. Baik, sekarang kuperintahkan engkau untuk memanggil teman-temanmu, lalu tangkap wanita itu. Baik, Bawa dia ke sana. siap, kesalahan. Langsung bergegas pergi ke desa Gira untuk menemui Cawan Arang dan menangkapnya. Tetapi belum sampai menangkap Cawan Arang, para prajurit kerajaan Daha sudah dikejutkan dengan ledakan-ledakan seperti bom atom yang menyerang mereka. Pun para prajurit kerajaan Daha tewas menggelepar di tanah secara mendadak. Mengetahui hal itu, Raja Airlangga terus mencari cara agar bisa mengalahkan Cawan Arang. Kemudian, Raja Airlangga memerintahkan para prajuritnya untuk menjemput Empu Baradah untuk melakukan musyawarah tertutup di kerajaan. Lalu Empu Baradah langsung menjelaskan bagaimana cara mengalahkan Cawan Arang. Terima kasih karena telah memenuhi panggilan saya ke sini kepada Ibu yang bijaksana. Jadi kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk masalah ini? Dengan cara untuk atau
kira-kira siapa yang cocok untuk melakukan tugas yang berat ini? Sepertinya aku mengerti sama murid. Dia bernama aku coba Baiklah, ibu serahkan sisanya kepadamu. Keesokan pagi Gadis Sakira sudah mencoba untuk meyakinkan Empu Bahula agar dapat membantu mengalahkan calon arang. Empu Baradah pun juga menambahkan bahwa dengan menikahi Ratna Manggali, ia dapat memperdalam dan menyempurnakan ilmunya. menikahi Ratna Manggali, kamu akan mendapatkan kekuatan yang sangat besar. Bagaimana nak? Apakah kamu mau menikahi Ratna Manggali? Baik, baik. Jika ibu yang karena saya akan melakukan. Pada akhirnya, Empu Bahula pun menyetujui perintah dari Empu Baradah. Keesokan paginya, rombongan Empu Bahula pergi ke desa Kirah untuk meminang Ratna Manggali. Melihat pada akhirnya ada yang meminang sang putri, calon arang pun merasa senang. Yeay! Wahai Ratna Manggali, apakah engkau ingin menjadi istriku? Lamaranmu saya terima, wahai ibu. Saya akan merayakan pesta ini di ujung dari Jumawa. Selama 7 hari 7 malam tersebut dapat berjalan dengan lancar. Semenjak itu, wabah penyakit di desa Kirah perlahan-lahan mulai menghilang. Suasana gembira setelah pernikahan masih menyelimuti keluarga calon arang. Waktu itu dimanfaatkan oleh Empu Bahula untuk melaksanakan tugasnya. Ia bertanya pada sang istri, apa yang menyebabkan mertuanya alias calon arang begitu sakti. Boleh aku bertanya? Apakah kamu tahu apa yang membuat ibu menua sakti Mandalika seperti itu? Baiklah. Empu Bahula pun segera mengatur siasat untuk mencuri kitab sihir tersebut. Malam harinya, ia menyelintap masuk ke ruangan rahasia tempat peraduan calon arang pada Dewi Durga. Pada malam itu, rupanya calon arang tertidur lelap karena kelelahan setelah selama 7 hari 7 malam mengumbar kegembiraannya. Setelah berhasil mendapatkan buku sihir tersebut, Empu Bahula memberikan buku sihir calon arang kepada gurunya, yaitu Empu Baradah. Mengetahui buku sihirnya dicuri, calon arang sangat murka. Matanya melotot, darahnya mendidih. Mana kitab sihirku? Siapa yang berani-beraninya mengambil kitab sihirku? Maka dia akan terkutuk. Hingga akhirnya bertemulah Empu Baradah dengan calon arang di desa Kirah. Rupa-rupanya kau ya Baradah yang berani-beraninya mengambil kitab sihirku. Kau akan terkutuk. Kau kira jiwa sucimu itu dapat mengalahkanmu? Ah, enggak dong. Itu kan dahsyatan gua. Sarang, kamu sangat lucu. Ternyata anak kecil juga bisa mengamuk. Memang benar, aku berjalan dengan tepat.
Tapi sekarang aku sudah bisa melakukan gue. Nabi langsung seperti ini. Buat apa kamu bunuh rakyat itu Sagira? Tidak pantas. Berani-beraninya kau mati teman. Rasakan ini. Kamu menyenangkan dirimu sendiri. Yang sabar ya bos. Karena buku sihir sudah tidak ada pada diri calon arang, maka tubuh calon arang hancur lebur menjadi abu dan tertiup angin. Hingga akhirnya calon arang pun tewas, tetapi masih memegang ilmu hitam. Dan sejak saat itu, keadaan desa Gira kembali seperti sedia kala. Anakku dan Nabi. Tampilan drama dari kelompok 6 yang berjudul Tiga Calon Arang. Nah, sebagai penutup drama kali ini dari kelompok kami ingin memberikan sedikit hadiah kepada teman-teman. Siapa yang bisa menjawab silakan dan bisa mendapatkan buah atau jajan. Baik, dari drama tersebut apakah amanat atau pesan moral yang bisa diambil menurut teman-teman sekalian? Ada yang bisa, silakan maju. Dari amanat ya, dari melihat si calon arang tadi, itu kan calon arang membalaskan dendamnya dan cintanya, cuma menggunakan cara yang salah. Jadi kedepannya itu sebaiknya jangan balaskan dendam dengan cara yang salah. Jadilah kayak maksudnya gini, balas dendam tuh dengan cara yang baik. Terus akan menunjukkan penerima kan Islamnya meninggal, jadi menerima dengan lapang dada dan kembali hidup lebih tentram, lebih bahagia seperti itu. Terus juga ilmu hitam bukanlah solusi dari segalanya, karena sesungguhnya hitam jika dilawankan dengan putih akan tetapkan menang putih. Emang iya. Sajen Guys, kembang meleh. Kameramen terus jajan ndak iki? Jadi amanat yang jangan diambil itu kita jangan bermain ilmu hitam, karena kadang ilmu hitam itu bisa membuat penggunanya kena sendiri kalau salah. Mungkin maksudnya pada itu. Saya izin menanyakan amanat yang disampaikan oleh teman-teman. Sebenarnya sama ya. Amanatnya adalah larangan untuk menuruti hawa nafsu, amarah dan keserakahan karena dapat merugikan diri sendiri serta orang lain. Kisah dari Tiga Calon Arang ini mengajarkan bagaimana pentingnya mengendalikan diri, keikhlasan serta menegaskan kejahatan atau keburukan akan kalah oleh kebajikan dan kekuatan spiritual yang positif. Serta di sini digambarkan juga calon arang yang merupakan ibu dari Ratu Manggali yang menegaskan bahwa seorang ibu akan selalu menyayangi anaknya sepanjang masa. Jadi kasih sayang seorang ibu tidak akan terputus sepanjang masa. Gitu ya. Jadi pementasan drama